Pengertian steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan terpena atau squalene. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Selanjutnya, struktur kimia senyawa steroid. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan jenis steroid ditentukan berdasarkan substituen R1, R2, dan R3. Perbedaan dalam satu kelompok steroid tergantung juga pada yang pertama, panjang substituen R1, yang kedua, gugus fungsi substituen R1, R2, dan R3, dan yang ketiga yaitu jumlah dan posisi ikatan rangkap. Berikut merupakan gambar struktur dari steroid. Selanjutnya, klasifikasi steroid. Steroid diklasifikasikan berdasarkan pada efek fisiologis yang ditimbulkannya, yaitu yang pertama, sterol. Lemak sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun yang diturunkan dari kolestana dilengkapi gugus hidroksil pada atom C3. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Semua steroid dibuat di dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lanosterol pada hewan atau fungi maupun berupa sikloartenol pada tumbuhan. Kedua jenis lemak sterol di atas terbuat dari siklisasi squalene dari terpena. Kolesterol adalah jenis lain lemak sterol yang umum dijumpai. Berikut merupakan struktur dari kolesterol dan kampesterol. Yang kedua ada asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu utama atau primer yang terbentuk di hati adalah asam kolat dan asam kenodeoksikolat. Di kolon, bakteri mengubah asam kolat menjadi asam deoksikolat dan asam kenodeoksikolat menjadi asam litokolat. Karena terbentuk dari kerjat bakteri, asam deoksikolat dan asam litokolat disebut sebagai asam empedu sekunder. Berikut merupakan struktur dari asam kolat. Yang ketiga ada hormon kelamin. Hormon kelamin pada umumnya merupakan turunan steroid. Molekulnya bersifat planar dan tidak lentur. Kerangka dasarnya adalah siklopentanoperidonamtereh yang bersifat kaku. Hormon kelamin dihasilkan oleh gonad dan adrenal yang diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas. Berikut merupakan struktur dari testosteron dan progesteron. Yang keempat adalah hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Hormon adrenokortikoid terbagi menjadi dua. Yang pertama, mineralokortikoid. Aktivitas dari mineralokortikoid mempengaruhi elektrolit mineral cairan ekstrasel, terutama natrium dan kalium. Pada manusia, terutama adalah aldosteron. Yang kedua, ada glukokortikoid.
Nah, glukokortikoid dapat meningkatkan glukosa darah, serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak seperti pada metabolisme karbohidrat. Yang termasuk dalam hormon glukokortikoid adalah kortisol atau hidrokortisol. Berikut merupakan struktur dari kortisol dan aldosteron. Yang kelima, aglikon kardia. Aglikon kardia dalam bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan tersebut dari gangguan beberapa serangga tertentu. Berikut merupakan struktur dari aglikon kardia. 6. Sapogenik. Sapogenik dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikolisasi biasanya terjadi pada posisi C3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Berdasarkan sifat kimia saponin, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama, saponin steroid, tersusun atas inti steroid C27 dengan molekul karbohidrat. Tipe saponin ini memiliki efek anti jamur, contohnya Asparagosida, yang terkandung dalam tumbuhan Asparagus sarmentosus. Kedua, saponin triterpenoid, tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat, contohnya adalah Asiacosida. Berikut adalah struktur dari Asparagosida dan Asiacosida. Biosintesis senyawa steroid. Steroid dibiosintesis dalam hampir semua jaringan. Pendahuluan untuk steroid adalah squalene, suatu tripena yang diperoleh dari kondensasi dua molekul farsenol. Rentetan reaksi dimulai dari penyederhanaan squalene hingga diperoleh lanosterol, suatu zat antara yang dapat diubah menjadi kolesterol dan steroid lainnya. Versi sederhana bagian akhir jalur sintesis steroid, di mana intermediate isopentenyl pirofosfat atau IPP dan pirofosfat dimetil alil DMAPP, bentuk granul pirofosfat atau GPP, squalen, dan akhirnya lanosterol, steroid pertama di jalur. Beberapa intermediate dihilangkan untuk kejelasan. Berikut adalah reaksi dari biosintesis senyawa steroid tanpa penyederhanaan. Pemanfaatan senyawa steroid di bidang farmasi. Senyawa steroid dapat digunakan dalam pengobatan yang dapat diperoleh dari berbagai macam tumbuhan, yaitu: 1. Pepaya dengan nama latin Carica papaya. Salah satu tumbuhan yang ditemukan mengandung senyawa steroid adalah tumbuhan pepaya atau Carica papaya L, yang mengandung senyawa steroid golongan sterol atau camposterol, yaitu ergos 5N3-beol. Daun pepaya atau Carica papaya L digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kejang perut, penurun panas, dan penambah nafsu makan. Kedua, daun asam jawa dengan nama latin Tamarindus indica L. Di dalam daun asam jawa terdapat senyawa steroid yang dibuktikan dengan reaksi Lieberman-Bouchard, menunjukkan hasil warna biru sebagai hasil positif steroid. Daun tumbuhan asam jawa digunakan masyarakat sebagai obat demam, kencing manis, sari awan, gatal-gatal, sakit kuning, dan insomnia. Ketiga, kulit batang bakau merah dengan nama latin Rhizopora stylosa,
Senyawa steroid yang terkandung dalam kulit batang bako merah atau Rhizopora stylosa merupakan campuran senyawa steroid yaitu camposterol atau ergos 5N3-ol dengan rumus molekul C28H48O, stigmasterol atau stigmas 522DN3-ol dengan rumus molekul C29H50O. Tumbuhan tersebut biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman pelindung pantai dari abrasi air laut, bahan bangunan, serta kayu bakar. Keempat, kulit batang buah maja atau dengan nama latin Algae marmelos L. chorea. Tumbuhan Algae marmelos L. chorea merupakan salah satu jenis tumbuhan obat yang terdapat di hutan hujan tropis Indonesia. Tumbuhan ini memiliki beberapa nama daerah seperti maja, gelepung, maja gedang. Hasil uji fitokimia yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam kulit batang Algae marmelos mengandung senyawa golongan steroid. Senyawa steroid yang terdapat di dalam buah maja adalah stigmasterol.